Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat kepada seluruh calon mahasiswa baru di Kesedia Cipta Husada. Di sini saya sebagai perwakilan dari Radar Kesna akan menjelaskan bahwa pentingnya Radar Kesna bagi kita semua, khususnya program Radar Kesna yang ada di Kesedia Cipta Husada. Adapun tujuan daripada didirikannya Radar Kesna, khususnya dalam hal ini dalam melakukan PKPK 2B di bawah LPPM, adalah untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan BNPB, yaitu dalam programnya Sekolah Menengah Aman Bencana atau SMAP. Selain itu untuk melaksanakan program-program BNPB selain SMAP yang ada di SMA, SMK maupun Madrasah Aliyah di Malang Raya. Adapun tujuan yang lain daripada Radar Kesna adalah melakukan pelatihan Radar Kesna terhadap siswa-siswi SMA yang sederajat. Hal ini dengan tujuan untuk mengenalkan kepada para siswa akan pentingnya kesadaran akan kesehatan dan bencana, pengenalan dan pengkajian bahaya akan kebencanaan, di mana di Malang Raya sangat rentan dengan bencana, terutama adalah gempa, banjir, gunung meletus dan lain-lain, yang dimana Malang Raya dikelilingi oleh beberapa gunung Merapi, yaitu Bromo, Semeru, terus Kelut, dan lain-lain, sehingga rawan sekali dengan bencana alam. Untuk itu agar siswa-siswi SMA yang sederajat memahami akan pentingnya mengenal tentang bagaimana mengatasi hal-hal yang terjadi pada saat terjadi bencana. Jadi mulai dari pendataan, penanganan korban, sampai dengan jika ada ibu hamil, siapa yang harus menangani, jika ada tempat-tempat pengungsian, bagaimana mengelola makanan untuk para korban bencana tersebut. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, di mana untuk wilayah pesisir Indonesia selalu dibayang-bayangi oleh kenyataan bahwa wilayah pesisir rentan terhadap perubahan lingkungan dan bencana alam geologi, baik dari darat maupun dari laut. Salah satu bencana yang mengancam wilayah pesisir yaitu adalah gempa bumi yang sering terjadi di wilayah pesisir. Indonesia merupakan daerah rawan gempa karena Indonesia terletak di jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, sehingga pergeseran daripada tektonik tersebut akan berdampak pada gempa bumi yang seringkali terjadi khususnya di daerah pesisir. Seperti kita ketahui, Kesedia Cipta Husada memiliki 5 program studi, yaitu D3 Rekam Medis, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, S1 Keperawatan, dan S1 Gizi. Selain ada 1 profesi, yaitu profesi nurse, dan insya Allah tahun ini tambah 1 lagi, yaitu profesi bidan. Masing-masing program studi tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Di antaranya program studi rekam medis itu merupakan program studi yang harus pertama kali terjun ke lapangan
untuk mendata pasien-pasien atau korban-korban bencana yang ada di lapangan. Adapun langkah awal pendataan adalah yang jelas harus mengetahui atau mendata nama-nama korban, jenis kelamin dan sebagainya. Selain kerusakan-kerusakan yang terjadi yang ada di lapangan. Namun dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana menangani korban tersebut. Untuk menangani korban-korban bencana, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan memberikan triase atau kode-kode terhadap pasien. Ya, seperti yang kita ketahui ada 4 warna, yaitu warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna hitam. Warna merah adalah pasien prioritas utama yang harus diberikan, ya. Warna kuning adalah pasien yang sekiranya bisa menunggu untuk dilakukan penanganan, ya. Jadi tidak urgent misalnya. Dan warna hijau adalah pasien ringan, mungkin hanya luka-luka kecil, luka-luka bakar, luka lecet-lecet dan sebagainya. Dan warna hitam digunakan untuk pasien yang sudah meninggal. Jadi tugas daripada perekam medis adalah menempelkan stiker, ya, atau stiker warna tersebut, ya, yang merah, kuning, hijau, dan hitam. Mana yang harus diberikan kepada warna merah harus diberikan kepada pasien yang bagaimana, jadi yang harus segera dilakukan penanganan. Ini mungkin sudah betul-betul parah dan harus segera dilakukan penanganan, harus diberi warna merah. Sedangkan warna kuning yang masih bisa menunggu, ya. Warna hijau adalah tergolong ringan, tidak perlu ditangani, mungkin cukup dengan P3K atau mungkin dengan siapapun bisa melakukannya. Dan warna hitam adalah yang sudah meninggal, ya, sehingga bisa ditangani belakangan setelah yang lain. Tapi tetap saja bahwa yang meninggal juga harus segera dievakuasi dari tempat bencana. Ini adalah gambar daripada formulir kebencanaan yang diciptakan oleh tim rekam medis Setikes Widya Cipta Husada, yaitu yang terdiri dari gambar manusia depan dan belakang. Ini digunakan untuk menandai luka-luka daripada korban bencana, mulai dari wajah, dada, tangan, ya, kaki, kepala, leher, tulang belakang, pantat, dan sebagainya, yang bisa ditandai oleh para relawan daerah mana yang sekiranya mengalami luka daripada pasien. Jadi di situ di sisi kanan ada citranya apa, luka bakar atau luka terbuka atau fraktur, ya, atau keretakan tulang, ya, pendarahan, ya, dan lainnya. Dilanjutkan di situ ada jenis kelamin, tinggal isi apakah pria atau wanita, bayi atau anak-anak atau remaja atau dewasa, dan umur kira-kira berapa. Setelah itu tanda-tanda vital, ya, pernafasannya apakah masih normal, ya, terus tekanan darahnya bagaimana, denyut nadinya bagaimana, terus tingkat kesadaran matanya apakah masih bisa kedip-kedip bisa pada saat ditanya, ya, motoriknya bagaimana, verbalnya bagaimana, ya, turgor kulitnya, ya, bisa dicek semua. Nah, di situ selanjutnya adalah triase korban, ya, mulai merah, kuning, hijau, hitam, ya, seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Apakah tergolong urgent, harus ditandai merah agar segera dilakukan penanganan.
apakah tergolong kuning, hijau, atau hitam. Hitam adalah yang sudah meninggal. Selanjutnya formulir rujukan, ya di situ ada jam rujukan, ya tanggal rujukan, apakah pagi, malam, ya dan sebagainya. Identitas pasien juga perlu diisi kalau ya minimal apakah pria atau wanita, ya pendek, sedang atau tinggi, ya. Rambutnya bagaimana, ya kalau alamat belum diketahui bisa dilewati. Nah, yang paling penting adalah di sini harus ada tanda tangan daripada relawan atau orang yang mendata sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Demikian proses daripada penanganan korban-korban bencana yang harus dilakukan oleh para relawan dalam hal ini pada saat terjadi bencana, yaitu mulai dari pendataan pasien, penanganan korban, mulai dari yang luka ringan, luka berat, meninggal, dan sebagainya, penanganan korban-korban yang mungkin hamil, anak-anak, ya, penanganan korban yang menginap di camp-camp pengungsian, ya, bagaimana memanfaatkan bahan makanan yang ada di saat itu, ya, apapun yang ada saat itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menangani para korban agar tidak sampai kelaparan atau bertambah dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi itu adalah garis besar daripada program Nadar Kesna dari Setikes Widya Juta Husada. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.